Ini dia nggak bikin flat. Kalian lihat atasnya nge-curve gitu, nggak ngedome. Ini nggak sampai dome. Ini hanya curving aja. Tapi curvingnya ini lumayan rapi loh, surprisingly. Jadi tuh si kacanya ini levelingnya lumayan rapi. Pasti ada miss lah levelingnya. Nggak mungkin. Kalau di price range ini, kalian jangan harap leveling kacanya bisa even. Yang kiri sama yang kanan itu tingginya bisa ngepas gitu, ngepres ke body gitu. Nggak, pasti ada tinggi satu pasti. Karena nggak segampang itu, Bung, untuk bikin leveling kaca yang pas. Ini levelingnya masih termaafkan sih, masih rapi kegolongnya untuk price range gini ya. Kita coba cek yang di goldnya. Sama nggak? Nah, ini salah satu parameter yang menentukan dia good manufacture atau good crafting atau enggak di jamnya. Ini levelingnya antara yang silver dan yang gold beda, tapi ini masih masuk toleransi yang menurut gue masih oke banget. Jadi balik lagi, kalau kalian menuntut perfect, oh kok nggak even, nggak rata bang ininya kanan kirinya, ya untuk price range ini udah termaafkan sih, walaupun nggak rata tapi ini masih rapi sih. Untuk harga segini ini rapi masuknya. Gue bisa jamin ini kacanya masuk manufacture yang lumayan rapi, karena ya pasti ada price to value. Kalau kalian mau yang super rapi, silahkan ke Swiss Watch langsung. Itu gue jamin rapi semuanya. Backcase standar sama dua-duanya, nggak ada beda. Backcase-nya standar ya. Jadi mungkin kalian tahu, gue nggak pernah masukin brand yang mirip juga kayak gini, yang katanya made in French. Kalau kalian tahu brandnya, gue nggak usah mention. Nah itu tuh sampai crown-nya dibikin penyok. Kalau di situ tuh setahu gua. Yang ini crown-nya masih normal, which is good. Nggak usah terlalu aneh-aneh lah. Crown good. Gua nggak tahu ini dia pakai batu apa. Aslinya ini blue sapphire atau cabochon biasa orang bilang. Di buckle-nya dua-duanya ya, gue contohin satu aja. Ini ada graphir atau laser engrave brandnya. Nice to know, buckle-nya ini juga di sandblast. Jadi ada tekstur bintik-bintiknya. Ini sandblast-nya oke loh, lumayan lah. Cuman mungkin masukan laser engravingnya kurang dalam ini. Karena laser engrave gini untuk pricingnya setahu gua nggak begitu mahal lah. Jadi kan udah di laser nih, ya kan? Jadi nanggung, mending dalemin sekalian. Kalau mau show off brandnya jangan tanggung-tanggung gitu. Karena orang tuh lebih ngeh sama tulisan ini nih, Gozel ini, dibanding logo kalian yang ini, yang di sini. Gitu. Jadi kalau memang mau nonjolin si logonya sekalian langsung. Even di belakang sini kan tulisannya Gozel. Ya mungkin for the future kali ya. Pertama-tama kan kalau stepping up brand baru atau brand yang baru launch atau baru yang mau naik, dia kan akan lebih ke mention si tulisan. Lama-lama berubah tuh jadi bentuk. Mungkin nextnya bisa dipertimbangkan. Nah ini juga handsnya sangat meniru ya. Sorry to say. Karena handsnya juga biru. Kelihatan kan? Kenapa? Karena dasarnya Cartier Crash itu pakai blue hand atau jarum yang dibirukan, tapi birunya nggak kayak gini. Ini lebih ke painted hands, bukan blood hands. Kalau dibilang blood ya kalau diartiin mentah-mentah sih dibirukan kan. Dibirukan tapi ya nggak dicat juga. Ini dicat. But ya again for this price range, cuman saran dari gua, ini warna birunya salah. Kalau mau ngikutin warna biru si Cartier Crash, coba cari warna biru lebih tua tapi masih kelihatan birunya. Karena dasarnya Cartier kalau kalian pernah pegang itu jarumnya dari jauh tuh kelihatan kayak hitam, tapi dari dekat baru kelihatan kayak biru, atau di hard light kayak gini baru kelihatan biru. Ini gua kasih lihat contohnya ya. Ya, ini contoh blood hands dari Cartier. Tuh blood handsnya kayak hitam gitu dia, tapi dia biru aslinya. Nah dibanding ini, kelihatan kan siluetnya dari brand apa. Ini kayak biru langsung. Ini kayak hitam tapi kebiru-biruan. Saran gue ganti warna hitam ke biru-biruan, karena gue yakin kalian bisa langsung ganti. Jadi gini, sebelum gue review gue udah background check lah bahasanya. Ini kan lumayan laku ya di brand Gozel ini, habis terus. Jadi should be bisa update untuk desain-desain kayak gini. Mungkin ke pembuatnya atau ke source-nya atau ke pabriknya, kalian bisa minta update warnanya. Gue nggak asal kasih masukan, sekali lagi. Kalau kalian lihat, ini kan birunya agak susah ditiru ya, karena biasanya biru dari jam Swiss ini dia dipanasin jarumnya. Ada yang dicat tapi catnya khusus dan lumayan untuk price-nya. Dimana nggak mungkin ya dipakai sama brand yang budgetnya segini. Kalau misalnya kalian nggak mau jadi biru tua kehitam-hitaman gitu, kalian bisa jadiin kayak gini nih. Ini Cartier baskulan. Jadi Cartier tuh walaupun swords hand, dia tuh ada yang silver juga tuh kayak gitu. Jadi kalian bisa ganti ke warna silver. I think daripada maksain birunya. Kalau bisa sangat bagus. Gue sangat appreciate. Sekian untuk unboxing ya. Nextnya kita akan bongkar
komentar dari sisi mesin, gue akan belah ini jam kemungkinan. Jadi sorry Gozeal, mungkin salah satu lah ya gue belah, nggak dua-duanya gitu. Gue akan belah buat lihat material ya, movementnya itu seberapa bener dibikinnya, seberapa padat ini materialnya dibikin, seberapa proper movementnya dipasang, even baterainya gue akan review di. Jadi ini jam ada dua, gue dapetnya, dan gue nggak mungkin pakai kalau misalnya even gue suka, setelah gue nanti gue tear down, gue bongkar semuanya. Kalau gue suka mungkin gue akan pakai palingnya silver. Tapi kalau misalnya nggak gue pakai pun, ini jam akan gue giveaway. Buat kalian yang punya pertanyaan, gue yakin banyak banget dari kalian yang mau kasih kritik, saran, pertanyaan, langsung aja di kolom komentar sebelum gue post part kedua. Karena kalau gue udah post part kedua, gue akan bahas sesuai apa yang gue rasa perlu dibahas. Tapi kalau kalian mau nitip apa yang mau dibahas, silakan komen di bawah.